Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winner Andini Putri dari 12 TKJ 2 ingin mempresentasikan materi mengenai administrasi infrastruktur jaringan. Materi pertama yaitu permasalahan yang sering ditemui pada Internet Gateway. Ini adalah gambar tentang permasalahan Internet Gateway. Fungsi gateway. Gateway dapat diaplikasikan antara lain untuk menghubungkan IBM SNA dengan digital DNA LAN Local Area Network dengan One Wide Area Network. Salah satu fungsi pokok gateway adalah melakukan protokol converting agar dua arsitektur jaringan komputer yang berbeda dapat berkomunikasi. Gateway juga bisa diartikan sebagai komputer yang memiliki minimal dua buah network interface untuk menghubungkan dua buah jaringan atau lebih. Permasalahan yang sering ditemui pada Internet Gateway. Permasalahan pertama, tidak bisa terkoneksi dengan komputer lain dalam satu jaringan. Yang kedua, tidak bisa mengkoneksikan keluar, misal internet. Yang ketiga, jaringan yang lambat. Yang kedua, materinya adalah manajemen bandwidth. Ini adalah gambar tentang manajemen bandwidth. Definisinya adalah secara sederhana adalah istilah umum untuk sekumpulan tools dan teknik yang penggunaannya oleh suatu institusi untuk membantu mengurangi kebutuhan kritikal yang ada pada suatu segmen jaringan. QoS atau Quality of Service atau lebih dikenal dengan Bandwidth Management merupakan metode yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Penggunaan alat manajemen bandwidth. Ada router, yang kedua ada pembatas bandwidth, yang ketiga adalah traffic shaping tools. Manfaat dari manajemen bandwidth. Pertama adalah meningkatkan performa jaringan, yang kedua adalah meningkatkan user experience, yang ketiga ada efisiensi alokasi sumber daya jaringan, yang keempat ada memprioritaskan aplikasi kritis. Materi ketiga tentang konfigurasi mikrotik. Ini adalah gambar tentang konfigurasi mikrotiknya. Definisinya adalah mikrotik adalah sistem operasi dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menjadikan komputer sebagai router yang berperan sebagai network atau jaringan, pengendali atau pengatur lalu lintas antar jaringan. Router ini merupakan media penghubung dan pengatur antara dua buah jaringan atau lebih yang berguna dalam meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya dengan skala besar maupun skala kecil yang disesuaikan dengan spesifikasi dari komputer dan router yang digunakan. Adapun fungsi mikrotik adalah sebagai berikut. Pertama, manajemen koneksi internet bisa dilakukan secara terpusat serta mempermudah dalam pengelolaannya. Yang kedua, dapat digunakan sebagai billing hotspot server yang mempermudah konfigurasi dan pembagian bandwidth pada jaringan. Yang ketiga, dapat digunakan untuk pembuatan PPPoE. Yang keempat, blocking situs-situs terlarang dengan menggunakan proxy di mikrotik sehingga mendukung program pemerintah berupa penggunaan internet positif. Yang kelima, konfigurasi LAN dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan PC router OS dengan hardware requirements yang sangat mudah. 6. Memisahkan bandwidth traffic internasional, lokal, dan sebagainya. Dengan adanya bandwidth, semua komputer mendapatkan jaringan yang sama rata tanpa dibeda-bedakan. Yang ketujuh, menjalankan Wi-Fi. Yang kedelapan, memasang aplikasi firewall untuk mengatur siapa saja yang mendapatkan hak akses menggunakan jaringan. Yang kesembilan, menjalankan VPN atau Virtual Private Network, yang mana fungsi VPN dapat menjalankan transaksi online yang lebih aman, membuka situs website yang diblokir oleh ISP, dan juga dapat meningkatkan kecepatan internet. Yang ke-10, sebagai alat penghubung internet pada komputer yang menggunakan kabel LAN. Materi yang keempat adalah proxy server. Definisi proxy server adalah perangkat komputer atau software yang bekerja sebagai proxy, yaitu menjadi perantara bagi Anda dan server tujuan. Jadi, ketika mengakses internet, Anda tidak langsung terhubung ke website tujuan karena akan melalui server terlebih dahulu, misalnya ketika mengakses sebuah website. Ini adalah tentang gambar mengenai proxy server. Fungsi proxy server.
pertama adalah masking, yang kedua ada connection sharing, yang ketiga ada filtering, dan yang keempat ada caching. Manfaat proxy server. Pertama, meningkatkan keamanan jaringan, yang kedua mempercepat akses konten, yang ketiga menjaga privasi pengguna, yang keempat menghemat penggunaan bandwidth. Yang kelima, membuka akses yang diblokir, yang keenam mengontrol penggunaan internet untuk pengguna lain. Ini adalah ada jenis-jenis proxy server. Yang pertama ada forward proxy, web proxy, reverse proxy, transparent proxy, SSL proxy, anonymous proxy, dan high anonymity proxy, dan distorting proxy, dan rotating proxy. Sekian, terima kasih. Itu adalah presentasi tentang administrasi infrajaringan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.